Perkenalkan, nama saya Ila Faroha, Prodi PBS kelas B, nomor absen 27. Saya di sini akan menyampaikan orasi ilmiah tentang membangun motivasi belajar pada diri sendiri. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan nikmat yang tiada terhingga, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berkesan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tema orasi ilmiah yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang menciptakan motivasi belajar pada diri sendiri. William Arthur Ward pernah mengatakan resep sukses dengan kalimat yang singkat, yaitu resep sukses adalah belajar ketika orang lain tidur, bekerja ketika orang lain bermalas-malasan, dan bermimpi ketika orang lain berharap. Motivasi adalah keseluruhan yang daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar dengan menciptakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi tertentu yang menjamin kelangsungan dan memberikan arahan pada kegiatan sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek itu dapat tercapai. Sedangkan motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar siswa, atau dengan menciptakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu yang menjamin kelangsungan dan memberi arahan pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Setiap orang pasti memiliki motivasi yang tidak sama. Misalnya, seorang pelajar bersedia belajar dan mengajar ranking pertama karena dimotivasi untuk mendapatkan hadiah dari orang tua. Hal ini biasanya tergantung dari apa yang diinginkan. Sesungguhnya motivasi belajar tidak akan terbentuk apabila seorang tidak mempunyai keinginan, cita-cita, atau menyadari manfaat belajar bagi dirinya. Membangkit motivasi bagi beberapa orang mungkin menjadi kendala tersendiri. Motivasi berprestasi tidak dibawa sejak lahir, tetapi suatu proses yang dipelajari, dilatih dan ditingkatkan dan dikembangkan. Oleh karena itu, beberapa tips berikut yang sangat bermanfaat untuk memotivasi diri sendiri. Yang pertama, tipsnya tetapkan tujuan, yakni yakin dan optimislah bahwa kita dapat berubah, bahkan kita memang harus berubah untuk mencapai titik maksimum. Percaya bahwa semua akan seperti yang kita harapkan jika kita berusaha dan berdoa. Tips yang kedua, susunlah target yang masuk akal, seperti saya harus meraih peningkatan dalam setiap kurun waktu 2 atau 3 peningkat seminggu. Susunlah target yang menurut Anda dapat diraih, jangan terlalu jauh berharap dan jangan terlalu rendah untuk berharap. Tetapkan target yang sekiranya bisa dicapai. Selanjutnya, tips yang ketiga, pilihlah teman bergaul yang tepat. Bergaul bersama orang-orang yang senang belajar dan berprestasi, dan orang atau komunitas yang dan berprestasi dan membuat kita juga giat belajar. Selain itu, carilah orang atau komunitas yang mempunyai kebiasaan baik dalam belajar, kebiasaan dan semangat mereka untuk menular kepada kita. Tips yang keempat, belajar menggunakan bahasa prestasi. Gunakanlah kata-kata optimistis, misalnya masih ada peluang lagi. Jadikan konsep ini sebagai budaya berpikir, berbicara, berdialog, dan bertindak. Dan yang kelima, temukan motivator atau penyemangat yang tepat. Terkadang seseorang membutuhkan orang lain sebagai pemacu atau mentor dalam menjalani hidup. Jika pada saat ujian telah dilewati dan hasil yang
yang didapatkan kurang memuaskan, maka ingatlah perkataan Thomas Alva Edison. Jangan kecewa apabila hasil yang diperoleh tidak seperti yang diharapkan. Percayalah bahwa semua adalah kesuksesan, bukan kegagalan. Maka dari itu teruslah berusaha, teruslah berdoa, dan jangan pernah menyerah. Jangan biarkan rendah diri menguasai diri kita. Kita sebagai pelajar, kita tidak boleh menyerah apabila berputus asa dan mengeluh karena kewajiban kita sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.